Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang negara hukum. Negara hukum ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD, Undang-Undang Dasar 1945, atau sering diistilahkan dengan nama Rechtsstaat. Jadi negara hukum ini sangat jelas di dalam konstitusi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau menurut Profesor Dr. Soedargo Gautama, negara hukum meniscayakan adanya suatu pedoman yang menjadi pijakan dalam setiap tindakan penguasa maupun masyarakat. Dalam hal ini ialah hukum. Terus juga negara hukum ini memiliki 3 ciri kalau menurut Profesor Dr. Soedargo Gautama. Yang pertama, ada namanya penerapan asas legalitas. Jadi asas legalitas ini kawan-kawan, juris semua ini diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht. Jadi seorang itu tidak bisa dihukum sebelum ada aturan yang mengaturnya, atau dalam istilah Belanda dinamakan lex specialis derogat lex generalis ya, atau asas legalitas ya, atau istilah hukum Belandanya nullum delictum nulla puna sine previa legi punale. Artinya seorang itu nggak bisa dihukum sebelum ada aturan yang mengaturnya. Nah, itu jelas dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau asas legalitas, atau istilah Belandanya yang saya sampaikan tadi. Nah, tadi penerapan asas legalitas ini sangat penting. Artinya tadi seorang itu bebas mau ngapain aja. Misalkan dalam konstitusi, seorang itu bebas untuk berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat, dan seterusnya. Nah, itu tadi di dalam konstitusi. Terus juga tadi ada yang dilarang. Nah, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak boleh dilanggar, ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, seperti itu. Terus juga yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Nah, ini yang disebut dengan negara hukum. Artinya tadi ada namanya trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ya kan? Eksekutif di sini presiden, eksekutif di sini gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, seperti itu, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan eksekutif. Camat, ya kan, memiliki kawasan ya, teritorial sendiri, misalkan seperti itu. Nah, itu yang eksekutif, ya kan? Terus ada legislatif. Di sini DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, seperti itu, sampai ke desa, ya kan. Terus ada yudikatif. Nah, yudikatif di sini Mahkamah Agung, ya kan, kehakiman, seperti itu. Nah, ini tadi ini mempunyai regulasi masing-masing, sumber hukumnya ada, seperti itu, terkait masalah kekuasaan ini tadi, trias politika tadi, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kata Profesor Dr. Soedargo Gautama, terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan. Nah, artinya negara ini tidak boleh semena-mena terhadap masyarakatnya. Negara, ya kan, harus mengindahkan regulasi hukum, ya, aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah dibentuk, seperti itu. Nggak boleh melakukan pelanggaran, diskriminasi, dan seterusnya, apalagi terkait HAM, hak asasi manusia. Nah, ini tidak boleh. Terus masyarakat di sini ketika dia merasa dirugikan terhadap penguasa, terhadap pemerintah, boleh masyarakat di sini menggugat kepada pemerintah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan. Nah, itu kawan-kawan yang disebut dengan negara hukum, ya, atau Rechtsstaat. Jadi kita sebagai warga negara harus taat kepada hukum, atau yang disebut dengan tadi Rechtsstaat, negara hukum, ya, atau harus taat kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu. Nah, kita harus taat, dan turunan-turunannya seperti itu. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka tadi kita sebagai warga negara yang taat kepada hukum, kita tidak boleh sembarang terkait masalah tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita, mana yang tidak boleh kita lakukan, ya kan? Apabila kita langgar, maka kita terkena punishment di sini. Nah, itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan,
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kawan-kawan terima seperti itu dan bisa dimengerti. Fastabiqul khairat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.